Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas satu soal lagi, dan soal ini berasal dari pokok bahasan tekanan. Dalam hal ini tekanan yang terkait dengan hukum Archimedes. Bagaimana konsep tekanan, bagaimana konsep hukum Archimedes dalam penerapan kehidupan sehari-hari akan terlihat dalam soal berikut ini. Mari kita secara bersama-sama melihat pembahasannya berikut. Nah, mari kita lihat pembahasan soal berikut ini. Soal berikut ini masuk dalam materi tekanan, tepatnya pada hukum Archimedes, dan soal ini pernah muncul di dalam ujian nasional berbasis komputer tahun 2019. Dan soal ini termasuk dalam klasifikasi soal HOTS, High Order Thinking Skill, atau jenis soal yang memerlukan dalam mengerjakannya itu memerlukan proses berpikir yang kompleks atau memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. Kalau saya perhatikan soal ini, lalu saya banding-bandingkan dalam proses pelevelannya ini, termasuk di dalam soal HOTS level tingkat 6. Karena kenapa seperti itu? Karena dalam menemukan jawabannya, dalam mengerjakan itu ada beberapa tahap yang dilalui, termasuk pemahaman konsep-konsep tentang hukum Archimedes baru bisa menemukan jawaban dari soal ini. Soalnya seperti ini. Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton akan mengangkut beban atau barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan normal jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang penumpang adalah 600 Newton. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah orang yang dapat dimuat oleh kapal tersebut? Berapakah jumlah orang yang dapat dimuat oleh kapal tersebut? Yang diketahui dalam soal itu ada berat kosong dari kapal 16.000 Newton. Kemudian beban yang akan diangkut atau barang yang akan diangkut ada 14.000 Newton. Ini menjadi tuntunan atau yang diketahui dalam soal, variabel yang diketahui di dalam soal. Kemudian volume lambung kapal yang berada atau yang tercelup di dalam permukaan air laut itu 4,2 meter kubik. Nah, mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, kalau seperti ini pada hukum Archimedes itu, ya, ini konsep yang kita harus pahami sebelum membahasnya. Menurut hukum Archimedes, besarnya gaya apung atau Fa yang diberikan oleh air laut ini, ya, besarnya gaya apung atau Fa yang diterima benda, ya, dari air laut itu sama dengan berat air laut yang dipindahkan. Jadi ketika kapal ini masuk ke dalamnya kan ada zat cair yang terdesak, maka ada zat cair yang dipindahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan Archimedes, bahwa gaya apung yang diberikan oleh air laut ini sebesar berat air yang dipindahkan ketika kapal ini masuk di dalamnya. Nah, ini yang menjadi konsep pertama dalam pembahasan soal ini. Berarti gaya ke atas atau gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh bagian kapal yang masuk ke dalam zat cair itu. Ini pertama yang harus dipahami. Nah, berat kapal kosong
berat kapal dalam keadaan kosong itu diketahui dalam soal ada 16.000 Newton. Berat barang atau berat beban yang akan diangkut 14.000 Newton. Kemudian berat setiap orang, masing-masing orang itu yang akan dinaikkan nanti ada berapa itu kita akan hitung, itu 600 Newton. Yang ditanya nanti adalah berapa jumlah penumpang yang harus dinaikkan supaya kapal itu. Konsep lagi yang ada di sini adalah volume air yang dipindahkan sama dengan volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air laut. Nah, dalam soal ini volume bagian kapal ini yang berada di dalam air laut itu diketahui tadi ada 4,2 meter kubik. Maka konsep juga yang harus kita pahami di sini adalah volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang masuk ke dalamnya itu sama dengan volume kapal ini yang tercelup ke dalam zat cair ini. Nah, tadi bagian yang tercelup ke dalam zat cair yang masuk ke dalam air ini, bagian kapal yang masuk ke dalam air ini ada 4,2 meter kubik, maka volume air ya yang dipindahkan oleh kapal ini adalah sebesar juga sama dengan 4,2 meter kubik. Nah, ini sudah dua konsep yang di dalamnya itu. Disinilah letak hostnya ini soal, karena konsep di dalamnya dipadukan beberapa kali baru kita ketemu jawabannya nanti. Selanjutnya adalah dari konsep ini volume air yang dipindahkan sama dengan volume kapal yang tercelup ke dalam air itu, maka kita akan menghitung dulu berapa gaya apung yang diberikan oleh zat cair ini terhadap kapal ini. Nah, tadi konsepnya bahwa gaya ke atas atau gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. FA sama dengan WA, berat zat cair yang dipindahkan ketika kapal ini masuk lalu mendesak zat cair. Nah, sementara berat zat cair ini bisa dihitung dengan rumus massa jenis zat cair dikali dengan volume air dikali gravitasi. Maaf, harusnya ini huruf kecil. Ini bisa dihitung seperti ini. Maka gaya apung yang diberikan oleh zat cair yang didesak oleh kapal itu tadi bisa dihitung 1000 kg per meter kubik dikali 4,2 meter kubik. Saya ulangi, kenapa ini menjadi volume? Karena konsep ini tadi, volume air yang dipindahkan sama dengan volume kapal yang tercelup ke dalam zat cair. Maka volume kapal tadi yang tercelup di dalam zat cair itu adalah 4,2 meter kubik, maka zat cair yang terdesak juga itu volumenya sama dengan ini. Maka kita gunakan volume air 4,2 meter kubik. Gravitasi bumi yang ada di situ, yang bekerja di situ, itu adalah 10 meter per sekon. Nah, kita selesaikan ini. Kalau kita perkalikan ini ternyata WA-nya sama dengan 42.000 Newton. Nah, karena konsep tadi yang pertama ini yang dikemukakan Archimedes itu gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, maka gaya apung itu sama dengan WA sama dengan 42.000 Newton. Selanjutnya adalah ketika kita menemukan besarnya gaya apung, maka yang kita akan perhatikan adalah gaya apung tersebut atau FA tersebut harus mampu menahan berat kapal ya. Gaya apung ini harus mampu menahan berat kapal ya. Bukan hanya berat kapal, tapi berat kapal ditambah ya berat beban yang diangkut ditambah berat orang, berat keseluruhan dari penumpang nanti. Jadi kapal ini tidak akan tenggelam kalau gaya apung ini, gaya apung yang kita hitung ini itu mampu menahan berat dari kapal ditambah dengan berat dari barang yang diangkut ditambah berat dari semua orang yang akan naik kapal itu. Maka kita bisa buat persamaannya seperti ini. Kita bisa menghitung berat
total orang dalam hal ini adalah yang ada di sini WO, berat total orang yang bisa naik kapal itu, kita buat persamaannya ini. Karena tadi saya ulangi, konsep ini harus kita pahami bahwa kapal itu bisa menaik. Kapal itu tidak tenggelam jika gaya apung ini bisa menahan beban sebesar ini. Nah, maka FA itu sama dengan berat kapal yang kosong ditambah berat barang yang diangkut ditambah berat semua penumpang yang akan naik. Nah, ini kan sudah diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Nah, ini yang belum. Maka itu bisa dicari. Maka kita masukkan nilainya 42.000 Newton itu sama dengan 16.000 Newton ini berat kapal ditambah dengan berat beban 14.000 Newton ditambah berat seluruhnya orang yang akan naik. Nah, ini yang belum diketahui. Maka kita pindahkan berat seluruh orang yang akan naik kapal itu sama dengan 42.000 Newton dikurang 16.000 tambah 14.000 itu 30.000 Newton. Hasilnya adalah 12.000 Newton. Ingat ya, ini adalah berat dari seluruh orang yang akan naik di atas kapal. Keseluruhan orang, keseluruhan penumpang yang akan naik di atas kapal. Pertanyaannya dalam soal adalah berapa jumlahnya orang yang dapat dimuat oleh kapal. Kita sudah dapat perhitungan berat seluruhnya orang yang akan naik di atas kapal. Pertanyaannya adalah ada berapa orang. Kuncinya di sini adalah tadi berat setiap orang itu rata-rata 600 Newton. Maka dari sini kita bisa menghitung ya, jika berat rata-rata setiap orang seperti yang diketahui dalam soal itu 600 Newton, maka jumlah orang yang diperbolehkan naik kapal tersebut adalah ini berat total orang dibagi berat rata-rata. Berarti 12.000 dibagi 600 itu 20 orang. Nah, berarti jumlah penumpang yang harus dinaikkan di atas kapal ini jika berat kapalnya 16.000 Newton, berat barangnya 14.000 Newton, kemudian volume bagian kapal yang tercelup di dalam zat cair itu 4,2 meter kubik adalah 20 orang. Kalau dinaikkan nanti penumpang 20 orang, maka gaya apung ini itu mampu menahan kapal itu sehingga tidak tenggelam. Nah, demikian tadi pembahasannya. Tadi di depan saya katakan soal ini hoax karena beberapa konsep di dalamnya. Tahap pertama kita harus tahu konsep ini bagaimana hubungannya gaya apung ya. Gaya apung yang diterima oleh benda ya yang dicelupkan ke dalam zat cair dan bagaimana hubungannya dengan berat zat cair yang didesak. Itu kita harus tahu. Berikut konsep yang kedua yang kita harus tahu di sini adalah bagaimana hubungannya antara volume benda yang tercelup ke dalam air dengan volume air yang dipindahkan benda yang tercelup ke dalam air itu. Nah, ini konsepnya. Baru kita bisa membahas soal ini. Nah, tahap-tahapnya kalau kita lihat ada berapa tahap. Ini harus dipahami dulu. Ini juga harus dipahami dulu ya, baru masuk ke dalam perhitungan ini. Nah, selanjutnya ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 5 tahap. Maka ini yang saya katakan tadi, soal ini termasuk soal HOTS dan levelnya adalah level tingkat 6. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita. Satu soal yang kita lihat dari konsep hukum Archimedes, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam proses kelihatan gaya apung atau gaya ke atas, kemudian berat beban dan volume
bagian benda yang tercelup ke dalam air itu nampak dalam pembahasan soal kita hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Yang belum subscribe dan belum like channel ini, silakan di subscribe dan di like supaya channel ini bisa berkembang ke depan.